Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Selamat tinggal, Anda akan kembali ke Absolute Monarch Sanctuary. Yunce berkata dengan heran. Xia Yuanba mengangguk, perang di Blue Wind telah berakhir, tidak banyak yang bisa kulakukan untuk tetap di sini. Saat aku bergegas dari Suaka Raja Absolut sebelumnya, aku menggunakan tabut suci-suci surgawi milik Lord Sein Emperor. Tabut suci-suci surgawi sangat penting bagi Suaka Raja Absolut, sudah tidak pantas bagiku untuk mengeluarkannya begitu lama. Guru telah mengirimkan transmisi suara yang mendesak saya untuk kembali, dan dia berkata itu adalah perintah Tuan Kaisar Suci. Selain itu, dia juga menyebutkan bahwa beberapa bulan kemudian, kita akan pergi ke Supreme Ocean Palace. Saya pikir itu untuk menghadiri konferensi pedang iblis, jadi saya harus kembali lebih awal untuk bersiap. Meskipun aku akan merindukan kakak ipar dan kakak senior Sueruo, aku harus kembali ke Suaka Raja Absolut. Dalam perjalanan pulang, aku masih ingin pergi ke Black Moon Merchant Guild untuk mengunjungi ayah. Konferensi pedang iblis. Ekspresi Yunce berubah. Tuanmu bilang dia mengajakmu menghadirinya. Lalu apakah dia menyebutkan rincian tentang konferensi pedang iblis? Tidak. Ketika saya bertanya kepadanya, guru hanya mengatakan untuk membicarakannya lebih banyak lagi setelah saya kembali. Kakak ipar, kamu juga tahu tentang konferensi pedang iblis. Saya hanya mendengar namanya dari orang-orang di Black Moon Merchant Guild, dan itu akan diadakan sekitar 5 bulan kemudian. Saya tidak tahu tentang hal lainnya. Juga, jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, aku akan menghadiri konferensi pedang iblis juga. Ah, kakak ipar juga akan pergi. Xia Yuanba sangat bersemangat, dia segera menganggukkan kepalanya tanpa bertanya kenapa. Oke. Saya pasti akan pergi dengan Tuan kalau begitu. Yunce berpikir sejenak dan berkata, menghadiri konferensi pedang iblis adalah hal yang kedua. Saya terutama pergi ke Supreme Ocean Palace karena ada beberapa urusan yang harus saya urus. Yuanba, ketika kamu kembali, tanyakan lebih banyak pada tuanmu tentang Istana Samudera Tertinggi, mungkin itu akan berguna bagiku. Man, aku mengerti. Saya akan menemukan cara untuk mengirimkan transmisi suara kepada Anda, kalau begitu, kakak ipar, saya pergi. Sampai jumpa di Supreme Ocean Palace, tubuh Xia Yuanba melayang dan hendak pergi. Saat ini, tabut suci surgawi telah diparkir di selatan kota Kekaisaran Blue Wind. Itu sangat menarik perhatian, dan kekuatan auranya begitu kuat sehingga orang hanya bisa melihatnya dari jauh, tidak bisa mendekatinya. Tunggu, Yunce tiba-tiba berteriak dan menghentikan Xia Yuanba. Dia sedikit menurunkan alisnya dan berbicara dengan nada serius, Yuanba, aku mendengar bahwa guru suci dari Suaka Raja Absolut tidak memiliki anak laki-laki. Sebaliknya, dia punya banyak anak angkat, benarkah itu? Itu memang benar. Xia Yuanba mengangguk, saya mendengar dari guru bahwa sepertinya ada gangguan pada aura mendalamnya saat berkultivasi. Lord Holy Master melukai dirinya sendiri, menyebabkan dirinya tidak mampu menghasilkan keturunan, jadi dia mengadopsi 7 atau 8 putra. Saya mendengar bahwa guru suci berikutnya akan dipilih dari putra angkat Tuan Guru Suci, jadi mereka tampaknya selalu memiliki persaingan yang ketat antara satu sama lain. Yunce terus berbicara, saya mendengar bahwa hanya Kaisar Suci yang dapat mengemudikan tabut suci surgawi, bahkan anak angkatnya tidak diperbolehkan menyentuhnya, apakah itu benar? Xia Yuanba mengangguk sekali lagi, jadi saya juga terkejut ketika Tuan Guru Suci meminjamkan saya tabut suci surgawi. Yunce bergumam pada dirinya sendiri untuk sementara waktu, dan ekspresinya berubah menjadi serius. Saat kau kembali ke Suaka Raja Absolut, hati-hatilah terhadap anak angkat Kaisar Suci. Ekspresi Xia Yuanba terkejut, dia segera mengerti arti di balik kata-kata Yunce, dan dia dengan sungguh-sungguh mengangguk,
saya mengerti. Kakak ipar tidak perlu khawatir. Saya bukan Xia Yuanba yang sama yang diintimidasi, dan membutuhkan perlindungan kakak ipar. Selain itu, ketika saya berkultivasi secara mandiri di Suaka Raja Absolut, pada dasarnya saya tidak banyak berhubungan dengan mereka, namun saya akan menyadarinya. Kakak ipar, aku pergi, aku pasti akan menjadi lebih kuat 5 bulan kemudian. Xia Yuanba telah kehilangan semua ketidakdewasaan dan keraguan yang dulu dia miliki. Dia melambai ke arah Yunce, lalu dia terbang dengan mudah menuju selatan kota kekaisaran. Hadiah saudara Xia sungguh mengesankan, dan karakternya sangat berbudi luhur. Di masa depan, dia pasti akan memerintah masa, puji nomor 1 di bawah langit dengan tulus sambil melihat ke arah di mana Xia Yuanba pergi. Nomor 1 di bawah langit memiliki kebencian yang ekstrim dan bahkan kebencian terhadap 4 tempat suci di benua langit yang mendalam, namun dia sama sekali tidak bisa membenci Xia Yuanba yang berasal dari Suaka Raja Absolut. Tapi kamu pasti tidak akan bisa membayangkan seperti apa dia saat itu, kata Yunce sambil tersenyum dan berbalik, kakak di bawah langit, bagaimana kalau kamu kembali bersama kami ke kota awan terapung? Oh benar, ada sesuatu yang aku lupa memberitahumu. Nomor 1 di bawah langit menjawab dengan rasa ingin tahu, oh. Ini kabar baik, kakak ketujuh sedang hamil, dia hamil 2 minggu sekarang, Yunce tersenyum dan berkata. Saat ini, dia akan kembali ke Floating Cloud City setiap hari. Dia tidak perlu menguji denyut nadinya dan bisa yakin sepenuhnya hanya dengan melihatnya. Lelucon apa? Itu adalah obat mujarab yang dia buat secara pribadi, bagaimana bisa gagal? Nomor 1 di bawah langit jelas terkejut, ini, betapa cepatnya. Bocah Xiao Yun itu, tidak, aku harus mengambil kembali si tua 7 agar dia bisa tenang dan beristirahat. Melihat nomor 1 di bawah langit, jelas dia sudah bingung. Yunce melambaikan tangannya sambil berkata, lebih baik tidak. Jika dia kembali ke keluarga sekarang, keduanya akan dibatasi dalam berbagai cara dan menjadi bermasalah. Namun, jika mereka tinggal di kota Floating Cloud, keduanya akan bisa menikmati dunianya sendiri, hidup bebas setiap hari. Bagi kakak ketujuh yang sedang hamil, ini akan menjadi lingkungan dan kondisi terbaik. Bahkan jika kamu ingin menyeret mereka kembali dengan paksa sekarang, mereka pasti tidak akan menyetujuinya. Tentu saja, ada alasan lain yang lebih penting bagi Yunce, dan itu adalah Xiao Lai. Nomor 1 di bawah langit menjadi sedikit tenang, berpikir sejenak, sebelum menghela nafas, mungkin memang benar. Baiklah, saudara Yun, kalau begitu aku akan mengikutimu ke kota awan terapung. Meskipun tidak banyak bahayanya, mengingat kondisi nomor 7 saat ini, aku benar-benar tidak merasa yakin kecuali aku berada di sisinya. Baiklah, Yunce mengangguk sambil memanggil primordial mendalam arc dengan tangannya yang terulur. Sejak Divine Phoenix mulai memanggil kembali pasukannya, suasana di dalam kota Floating Cloud juga mulai berubah setiap hari. Hingga hari ini, ketika seluruh pasukan Phoenix Ilahi mundur sepenuhnya dari lingkungan kota awan terapung, seluruh kota meledak dalam suasana yang hidup dan riuh. Sekembalinya ke keluarga Xiao, melihat Xiao Yun dan nomor 7 di bawah langit, nomor 1 di bawah langit tidak peduli dengan hal lain dan bergegas ke depan. Adik ketujuh, saudara Yun berkata bahwa kamu hamil, apakah itu benar? Ketika dia selesai berbicara, dia bahkan menatap dingin pada Xiao Yun yang berdiri di belakang. Xiao Yun menggaruk kepalanya karena malu sementara nomor 7 di bawah langit terlihat bangga, tentu saja. Apakah kakak Yun akan mengatakan sesuatu yang palsu? Dan mengingat kalian, 6 kakak laki-lakiku bahkan belum mengizinkan ayah mendapatkan cucu setelah bertahun-tahun. Akulah, nomor 7 di bawah langit, yang paling mengesankan. Kata-kata yang dia ucapkan menyebabkan wajah nomor 1 di bawah langit berubah ketika dia dengan sedih menjawab,
kalau begitu kamu harus merawat tubuhmu dengan baik. Jika ada yang salah, Anda harus segera memberitahu saya. Haha, saudara di bawah langit benar-benar panik karena kekhawatiran. Tubuh kakak ketujuh dilindungi oleh energi tirani dan energi alami, dia akan baik-baik saja bahkan jika dia terbang mengelilingi kota floating cloud lebih dari 100 kali setiap hari. Yunce berjalan mendekat dan meyakinkannya sambil tertawa. Melihat gadis muda dengan gaun panjang berwarna emas merah di samping Yunce, Xiao Lingqi menghentikan langkahnya yang tergesa-gesa menuju Yunce. Matanya yang indah melebar saat dia berseru, "C kecil, mungkinkah dia?" Siapapun yang bertemu Feng Shue'er untuk pertama kalinya akan merasa seolah-olah mereka memasuki keadaan seperti mimpi, meskipun itu adalah seorang wanita. Ini karena penampilan dan sikapnya sempurna sampai pada titik ilusi. Meskipun dia adalah putri salju, bunga salju terindah di dunia pun tidak akan mampu mewakili sedikit pun kecantikannya. Hanya saja terlalu sedikit orang beruntung di dunia yang bisa menyaksikan sendiri kecantikan putri salju. Xiao Yun dan nomor 7 di bawah langit juga melihat Feng Shue'er pada saat ini, dan pada saat itu juga, mata mereka terkunci di tempatnya. Seolah-olah jiwa mereka telah meninggalkan tubuh mereka, mereka tidak dapat memalingkan muka. Feng Shue'er menyapa kakak Xiao, kakak nomor 7 dan bibi kecil. Feng Shue'er lembut dan penuh hormat, dan dia tersenyum sangat manis ketika menghadapi Xiao Lingqi. Itu karena dia tahu bahwa Xiao Lingqi tumbuh bersama Yunce dan merupakan kerabat terpenting baginya. Mata Xiao Yun terbuka lebar saat dia linglung untuk waktu yang lama, mulutnya tanpa sadar berkata, "Cukup, sebanding dengan." Permaisuri iblis kecil, nomor 7 di bawah langit dengan ganas menutupi mata Xiao Yun dan dengan marah berkata, "Kamu berani melihat gadis lain di depanku. Kamu tidak diperbolehkan melakukannya." Ketika dia berbalik, dia tersenyum sekali lagi, "Senang bertemu denganmu, adik Shue'er. Beberapa hari ini, kami telah mengganggu kakak Yun beberapa kali untuk membawamu kemari. Tidak mengherankan jika Anda adalah wanita tercantik dalam legenda di benua langit yang mendalam. Anda pastinya orang tercantik yang pernah saya lihat dalam hidup saya." Pada saat yang sama, dia menambahkan kalimat lain di dalam hatinya, "Hanya satu dari mereka, masih ada permaisuri iblis kecil, jika mereka berdua berdiri bersama, mungkin bulan pun tidak akan berani muncul." Wanita tercantik di benua langit yang mendalam, itu memang tidak berlebihan. Xiao Lingqi menatap Feng Shue'er dengan bingung. Melihat keindahan mutlak yang bahkan bisa membuat Xia King Yue pucat jika dibandingkan, dia bergumam pelan saat matanya memancarkan cahaya yang rumit. Suir berterima kasih kepada bibi kecil dan kakak nomor 7 atas pujiannya. Feng Shue'er membungkuk sedikit dan tersenyum manis. Kata-kata dan senyumannya tidak membuatnya tampak seperti putri kekaisaran Phoenix suci, melainkan peri yang keluar dari dongeng. Kamu kembali." Suara lembut Xiao Lai terdengar. Dibandingkan dengan betapa lemahnya dia sebelumnya, hanya butuh setengah bulan sebelum Xiao Lai bisa berjalan lagi dengan mantap. Wajahnya bersinar terang, dan senyumannya muncul dari lubuk hatinya. Yunce memegang tangan Feng Shue'er, "Shue'er, ini adalah kakekku yang membesarkanku." Suir menyapa kakek Xiao. Feng Shue'er maju selangkah, menyingsingkan lengan bajunya dan memberikan salam penuh yang diharapkan dari seorang junior. Xiao Lai mengamati Feng Shue'er dan berseru dengan penuh kekaguman, "Putri salju benar-benar sesuai dengan reputasimu. Meskipun Bluewin kami terpencil, nama Anda masih lumrah bagi kami. Aku tidak pernah menyangka akan cukup beruntung bisa bertemu denganmu suatu hari nanti. Ini benar-benar merupakan keberuntungan yang tak ternilai seumur hidup." Feng Shue'er menjawab dengan suara lembut, "Untuk bisa bertemu dengan kakek-kakak Yun, Shue'er adalah orang yang benar-benar bahagia." "Hahaha, sungguh anak yang luar biasa." Xiao Lai tertawa terbahak-bahak, dan dalam kekagumannya,
dia juga semakin menyukainya. Dia tidak menyangka bahwa Putri Salju yang paling dihormati dari negara Phoenix Ilahi yang dapat menutupi langit dengan satu tangan akan menjadi orang yang begitu lembut dan menyenangkan. Dia tidak bersikap apa-apa tentang dirinya dan bahkan menghormatinya. Xiao Lingqi diam-diam berjalan ke sisi Yun Ce dan meraih jari tangan kanannya. Dia meraihnya agak erat saat pipinya sedikit menggembung tetapi terlihat, "Ce kecil, kamu harus memberi tahu kami dengan jelas, apa yang terjadi antara kamu dan, kecantikan nomor satu di langit mendalam, Putri Salju. 3 tahun lalu, kamu mendapat bahaya karena dia, dan sekarang, dia benar-benar berada di sisimu dan memanggilmu begitu akrab, Dengus terakhirnya sangat lembut, tapi Yun Ce masih mendengarnya dengan jelas. Dengan suara lembut, dia menjawab, "Masalah ini agak rumit untuk dijelaskan. Jika kamu ingin tahu, kamu bisa pergi dan bertanya pada kakak permaisurimu, bibi kecil, apakah kamu mungkin cemburu?" "Saya cemburu." Xiao Lingqi mencubit Yun Ce dengan kuat, mengerucutkan bibirnya, berbalik dan memasang ekspresi seolah-olah dia tidak lagi peduli padanya. Jika itu adalah gadis lain selain Yun Ce, mungkin dia akan merasa tidak enak karenanya, tapi reaksinya tidak akan sebesar itu. Namun, segala sesuatu tentang Putri Salju terlalu sempurna, dan dia bisa menaungi gadis lajang manapun di dunia. Dari betapa intimnya dia dengan Yun Ce dan bagaimana dia memandang Yun Ce, Xiao Lingqi merasakan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya di hatinya. Yun Ce menyeringai sambil memegang tangan mungil Xiao Lingqi dan menolak melepaskannya. Saat dia hendak mengatakan sesuatu di samping telinganya, alisnya bergetar hebat. Dia berbalik dan mengarahkan pandangan tajamnya ke utara jauh. "Ce kecil, ada apa?" Tindakan Yun Ce yang kaku dan reaksi tiba-tiba menyebabkan Xiao Lingqi berbalik dengan panik saat dia menatapnya dan bertanya dengan cemas. Alis Yun Ce yang dirajut erat perlahan mengendur saat tatapannya kembali. Lalu, dia tiba-tiba bertanya dengan suara lembut, "Bibi kecil, apakah kamu melihat Fen Juechen selama periode waktu ini?" Fen Juechen. Xiao Lingqi sedikit terkejut saat dia menggelengkan kepalanya dengan lembut. Setelah dia pergi hari itu, dia tidak pernah kembali lagi, memikirkan tentang pertarungan yang telah mereka atur. Wajahnya menjadi penuh kekhawatiran dalam sekejap, "Masih ada 2,5 bulan lagi. Apakah kamu benar-benar harus pergi?" "Man, pasti ada kesimpulan antara aku dan dia. Namun, bibi kecil tidak perlu khawatir sama sekali. Lagi pula, jangan lupa bahwa aku memiliki metode pelarian terbaik di dunia ini." Jawab Yun Ce dengan wajah tenang. Bibir Xiao Lingqi sedikit bergetar. Dia sepertinya hendak mengatakan sesuatu, tapi kemudian dia menahan diri. "Untuk beberapa hari mendatang, saya akan tinggal di rumah. Suir akan tinggal bersamaku. Dalam 5 hari, aku akan membawa Suir bersamaku ke Frozen Cloud Asgard." Yun Ce melihat ke arah utara, dan ekspresi lesu yang langka terlihat di wajahnya. Dia harus melindungi Frozen Cloud Asgard. Sebagian kecilnya disebabkan oleh keinginan terakhir Gong Yuxian, tetapi sebagian besar disebabkan oleh hutangnya pada Chu Yuechan. Sudah 5 tahun penuh tanpa kabar apapun tentangnya. Bahkan Black Moon Merchant Guild tidak memberikan hasil apapun. Sekarang, setiap kali sosok Chu Yuechan muncul di benaknya, hatinya merasakan sakit yang luar biasa. 4 hari kemudian, kota Divine Phoenix. Setelah distorsi ruang, Yun Ce kembali ke sini sekali lagi. Berganti menjadi pakaian normal dan tidak mencolok, dia menyimpan primordial mendalam ark dan memasuki Black Moon Merchant Guild. "Hehe, kamu di sini." Menghitung tanggalnya, mungkin sekitar beberapa hari ini. Saat memasuki lantai 7 persekutuan pedagang bulan hitam, suara Ziji terdengar di samping telinga Yun Ce. "Tuan Yun, silakan lewat sini." Itu masih 3 gadis yang sama seperti terakhir kali dan meja batu antik yang sama, tapi kali ini, Yun Ce tidak duduk di depan Ziji.
Sebaliknya, dia langsung ke topik, Senior Z, sudah 15 hari. Saya yakin senior mengetahui motif kunjungan junior ini. Zizi tersenyum lembut, mengulurkan tangannya dan mendorong 3 cincin spasial yang bersinar dengan cahaya ungu di depan Yunce. Ini ada 45.000 kg batu penyucian, 150 kg tanaman merambat setan berapi yang ada di berusia setidaknya 90 tahun, 6.000 buah raksasa penghancur jantung, 12.000 benih tengkorak, 6.000 bilah rumput pelayu jiwa, semuanya ada di dalam. Anda dapat memeriksanya. 49 bahan, terlepas dari apakah itu nama, umur, spesifikasi atau jumlahnya, Zizi mengatakannya tanpa kesalahan apapun. Yunce mengambil 3 cincin spasial dan menyimpannya tanpa melihat, tidak perlu, mengapa junior tidak mempercayai senior Z. Saat dia selesai berbicara, Yunce mengeluarkan kartu mata uang mendalamnya dan membayar sisa 4 juta koin ungu yang mendalam. Yunce, dengan kekuatanmu sendiri, kamu benar-benar memaksa Sekte Divine Phoenix ke kondisi seperti itu. Orang tua itu benar-benar terkejut. Sekarang, bahkan di dalam 4 tempat suci, tidak ada seorang pun yang tidak mengetahui namamu. Zizi memandang Yunce dan memuji. Senior Z terlalu baik. Yunce menjawab dengan jelas karena dia tidak ingin melanjutkan topik ini. Jadi, dia hanya mengubah topik. Selama kunjungan ini, junior punya satu masalah lagi yang harus dia andalkan pada senior Z, dan masalah ini hanya bisa diselesaikan oleh persekutuan pedagang bulan hitammu dalam jangka waktu sesingkat-singkatnya. Tolong katakan. Zizi sedikit tersenyum, terlihat sopan. Saya membutuhkan 3 inti yang dalam dari binatang buas tingkat tinggi. Akan lebih baik jika itu adalah inti sovereign mendalam, tetapi jika itu terlalu sulit ditemukan, inti Tyrant mendalam dapat bekerja juga. Yunce berkata dengan serius. Zizi mengetuk meja batu 2 kali dengan jarinya dan terdiam beberapa saat sebelum menjawab. Binatang sovereign mendalam sudah langka di dunia ini, dan sangat sulit untuk memburu mereka. Inti mendalam sovereign mendalam yang lengkap benar-benar merupakan harta yang tak ternilai harganya. Bahkan persekutuan pedagang bulan hitamku harus berusaha keras untuk menemukannya. Yunce mengulurkan telapak tangannya memperlihatkan 3 pelet tuan yang mengilap. Jika senior Z dapat membantu junior menemukan 3 inti sovereign mendalam yang lengkap, junior bersedia menggunakan ketiga pelet ini untuk menukarnya. Jika itu adalah inti mendalam Tyrant, maka junior takut dia hanya bisa menggunakan koin dalam atau kristal ungu sebagai pertukaran. Kata-kata Yunce membuat mata Zizi berbinar. Dia sangat jelas bahwa jika dia bisa mendapatkan 1 pelet tambahan dari tangan Yunce, dia akan bisa mengembangkan bakat muda lainnya. Dampak di balik ini jauh lebih unggul daripada hanya memiliki sovereign mendalam inti lainnya. Dia segera mengangguk sambil tersenyum, karena itu masalahnya, persekutuan pedagang bulan hitamku pasti akan melakukan yang terbaik. Namun, kapan kamu membutuhkan ketiga inti sovereign mendalam ini? Yunce memikirkannya dan menjawab, jika junior tidak salah, senior Z juga harus menghadiri konferensi pedang iblis dalam waktu 4,5 bulan. Senior Z bisa meneruskannya ke junior saat itu. Zizi tersenyum dan mengangguk. Anggukannya tidak diragukan lagi berarti bahwa kami juga akan menghadiri konferensi pedang iblis. Berbicara tentang konferensi pedang iblis, bagaimana kalau kita melelang 10 pelet yang telah kamu percayakan pada Persatuan Pedagang Bulan Hitam selama konferensi pedang iblis? Pada saat itu, semua pembangkit tenaga listrik tertinggi akan berkumpul bersama, dan para penguasa tempat suci juga akan menghadiri acara tersebut secara pribadi. Jika pelet yang dibuat oleh tuanmu yang terhormat dilelang dengan cara biasa, itu akan merupakan penghinaan terhadap benda surgawi tersebut. Namun, konferensi pedang iblis tidak diragukan lagi akan menjadi waktu yang paling tepat untuk melelangnya. Yunce diam-diam menghitung waktu sebelum menjawab, karena itu masalahnya,
mari kita ikuti saja apa yang disarankan Senior Z. Karena aku tidak punya urusan lagi, junior ini harus pergi. Yunce berbalik dan hendak pergi. Namun, setelah berjalan hanya 3 langkah, suara Ziji tiba-tiba terdengar penuh arti di belakangnya. Yunce, pernahkah kamu mendengar tentang alam iblis ilusi dan 12 keluarga penjaga mereka sebelumnya? Yunce berhenti dan berbalik, tentu saja aku pernah mendengarnya. Saya juga samar-samar mendengar tentang 12 keluarga penjaga. Mengapa Senior Z bertanya padaku tentang ini? Hehe, hanya pertanyaan biasa. Saya tidak punya niat lain. Tatapan Ziji tampak saat dia menyesap teh sambil tersenyum. Junior ini harus pergi. Keluar dari Blue Moon Merchant Guild, ekspresi Yunce langsung tenggelam. Dia berdiri diam di tempat yang sama selama beberapa waktu sebelum memanggil Primordial Mendalam Ark dan kembali ke kota Floating Cloud. Keesokan paginya, sebelum matahari terbit di langit dan lapisan kabut tebal masih menyelimuti kota awan terapung, Yunce mengucapkan selamat tinggal pada Xiao Lingqi dan Xiao Lai sebelum memasuki Primordial Mendalam Ark bersama Feng Shue'er, dan mengunci koordinat wilayah salju es ekstrim. Dia awalnya bermaksud untuk terbang di langit bersama dengan Feng Shue'er, membawanya untuk melihat semua pemandangan dan suara yang ditawarkan Blue Wind Nation, tapi pada saat itu, dia teringat 2000 murid Frozen Cloud Asgard dan urusan yang belum selesai, dia bersama mereka. Untuk membantu mereka semua menjalani transformasi sebelum konferensi pedang iblis adalah tugas yang sangat besar, jadi pada akhirnya dia memilih untuk menggunakan Primordial Mendalam Ark. Klan saya telah menghabiskan beberapa milenium terakhir untuk mencoba mengungkap rahasia tabut mendalam primordial, dan setiap kali bahtera itu muncul, kami akan mencurahkan seluruh energi dan upaya kami untuk menyelidikinya. Setiap kali primordial mendalam ark muncul, baik Spirit Earthhold maupun Lord Phoenix God akan mendeteksi energi spiritual tingkat sangat tinggi, dan mereka yakin bahwa pasti ada harta karun yang sangat besar yang tersembunyi di dalam bahtera. Namun siapa sangka kalau harta karun itu sebenarnya adalah primordial mendalam ark itu sendiri. Benar-benar tidak terbayangkan. Mata Feng Shue'er menjelajahi bagian dalam primordial mendalam ark saat dia mengamati sekelilingnya. Saat ini, dia dan Yunce berada di dalam benteng kuno misterius yang ada di dalam primordial mendalam ark, dan dia masih memiliki ingatan yang sangat jelas tentang tempat ini. 3 tahun yang lalu, ketika Ye Xinghan sedang mengejarnya, Yunce telah menggendongnya dan bergegas ke tempat ini, dan meskipun energinya yang dalam telah disegel dan seluruh tubuhnya kehilangan energi, dia tidak pernah lupa satu adegan pun dari hari itu. Saya selalu merasa bahwa seluruh kejadian ini agak misterius. Meskipun itu milikku saat ini, aku tidak tahu sama sekali tentang sejarah atau asal-muasalnya. Pasti masih ada misteri yang tersembunyi di dalamnya, tapi aku juga masih belum tahu tentang hal itu, tapi Shue'er, kamu pastinya tidak bisa memberitahu siapapun tentang primordial mendalam ark ini, bahkan ayahmu. Ya, saya mengerti. Feng Shue'er berkata sambil berseri-seri dengan gembira, Kakak Yun, tempat yang kita tuju sekarang, apakah benar-benar dipenuhi salju? Begitu kamu menutup mata, kamu akan mengetahuinya, kata Yunce sambil tersenyum tipis. Bahtera mendalam primordial melakukan perjalanan melintasi ruang angkasa dan hanya membutuhkan sepersekian detik untuk menyeberang dari kota awan terapung ke wilayah salju di es ekstrim. Pada saat Feng Shue'er memulai pembicaraan, mereka sudah melayang di udara di atas wilayah salju es ekstrim. Tutup mataku, Feng Shue'er bergumam pelan sebelum menutup matanya dengan lembut. Segera, udara di sekitar mereka berubah menjadi dingin ketika aura sedingin es menyerang mereka dari semua sisi. Dinginnya wilayah salju es ekstrim jauh melampaui batas yang bisa ditanggung oleh orang normal. Namun bagi Feng Shue'er, yang berada di Sovereign mendalam realem tingkat ke-8, hal itu tidak menyebabkan sedikit pun ketidaknyamanan, tapi ini juga pertama kalinya Feng Shue'er,
yang belum pernah meninggalkan batas Divine Phoenix City sebelumnya, bersentuhan dengan iklim dingin dalam hidupnya. Udara dingin yang menyelimuti tubuhnya telah dimurnikan oleh es dan salju selama 10.000 tahun, dan sangat murni sehingga tidak ada sedikit pun kotoran. Angin dingin yang bersiul di samping telinganya sepertinya melolong aneh. Feng Shue'er membuka matanya dan dia dengan bingung menatap dunia seputih salju di depannya, matanya sedikit gemetar saat bintang bersinar di dalamnya. Salju akan terus turun di kawasan salju es ekstrim hampir sepanjang tahun, dan saat ini, kawasan salju es ekstrim kebetulan tertutup oleh lapisan tebal bubuk salju. Bumi berwarna putih, puncak gunung berwarna putih, gletser berwarna putih dan bahkan langit tertutup salju putih, seseorang bahkan tidak akan bisa melihat cakrawala di tempat ini. Feng Shue'er dengan lembut mengulurkan kedua tangannya dan di dalam dunia yang putih bersih ini, tangan gioknya tampak bersinar dengan kilau yang bahkan lebih murni daripada salju itu sendiri. Sekumpulan kepingan salju yang beruntung mendarat di telapak tangannya, tapi setelah beberapa saat, butiran salju itu dilebur oleh kekuatan api Phoenix miliknya. Feng Shue'er dengan cemas membatasi energinya yang dalam, dan segera setelah itu, kepingan salju mulai berkumpul di telapak tangannya dengan patuh. Tidak lama kemudian salju menutupi seluruh telapak tangannya, pakaian Phoenix dan rambut panjangnya. Lengannya menari ringan di udara dan selubung salju segera mulai menari bersamanya juga. Kegembiraan dan keheranan di matanya tercermin dengan jelas di setiap kristal kepingan salju. Saya merasa seperti sedang bermimpi, memikirkan bahwa tempat yang begitu indah benar-benar ada di bumi ini. Feng Shue'er bergumam pelan. Tahun dia berusia 13 tahun juga merupakan tahun di mana kota Divine Phoenix mengalami hujan salju pertama, dan itu juga merupakan pemandangan terindah yang pernah dia lihat dalam hidupnya, dan itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dia lupakan. Sebelum dia bertemu Yun Ce, keinginan terbesarnya adalah melihat salju menari di udara sekali lagi. Dan dunia salju tak terbatas yang terbentang di depan matanya saat ini adalah definisi surga baginya. Feng Shue'er tidak bisa menahan kegembiraannya lebih lama lagi dan dia menjerit kegirangan. Dia melayang di tengah salju yang turun saat tubuhnya terbenam dalam butiran salju tak berujung yang memenuhi langit, dan tawanya yang murni dan gembira terbawa oleh angin dingin yang mengelilinginya. Dia memanggil binatang Snow Phoenix dan terbang ke atas salju yang berterbangan di sayap Snow Phoenix Beast saat ia menari di langit. Dia sangat senang seolah-olah dia telah memasuki dunia fantasi masa kecilnya. Putih kecil, Kakak Yun berkata bahwa tempat ini adalah tempat kamu dilahirkan, jadi sekarang setelah kamu pulang, kamu pasti sangat senang kan? Skri, Snow Phoenix mengeluarkan teriakan keras dan jelas saat ia mengepakkan kedua sayapnya dan mengangkat tirai salju besar di depan Feng Shue'er, menimbulkan teriakan lembut kegembiraan murni dari Feng Shue'er. Yun Ce tersenyum saat dia melihat pemandangan yang terjadi di depan matanya. Namun, apa yang dia lihat bukanlah salju, tapi Feng Shue'er. Siapapun yang pernah melihat Feng Shue'er sebelumnya kemungkinan besar akan menyatakan bahwa di benua langit yang mendalam ini, tidak ada pemandangan yang lebih indah darinya. Sejak dia bertemu dengannya 3 tahun lalu hingga hari ini, ketika mereka bepergian berdampingan, bahkan Yun Ce merasa semuanya tampak seperti ilusi yang menakjubkan. 3 tahun lalu, saya berpikir bahwa saya tidak akan pernah bisa memenuhi janji di antara kita. Yun Ce dengan lembut bergumam. Suatu hari nanti, kamu benar-benar akan mati karena seorang wanita. Jasmine dengan dingin berseru, dan dia sudah mengatakan hal seperti itu 3 kali sekarang. Dia menjadi semakin yakin bahwa jika Yun Ce menemui akhir yang buruk suatu hari nanti, kemungkinan terbesarnya, tidak, itu pasti karena seorang wanita. Mulut Yun Ce melengkung ke samping tapi saat ini, suara Jasmine sekali lagi terdengar dalam jiwanya. Namun, kali ini lebih hening, sama seperti, kakak. Kata-katanya sangat lembut, jadi sekecil apapun itu,
suara jiwanya akan selalu terdengar jelas olehnya. Yunce segera berkata dengan suara tertegun, kakakmu. Yunce merasakan aura Jasmine tiba-tiba berfluktuasi hebat saat suasana hatinya menjadi sangat dingin, tapi dia tidak terus berbicara dengannya. Jelas sekali bahwa dia tidak ingin membicarakan hal itu, dan apa yang dia katakan tadi hanyalah ucapan yang salah. Sebenarnya, karena kamu bukan laki-laki, tentu saja kamu tidak akan memahami dunia yang kita tinggali. Wanita yang kamu idamkan lebih penting daripada menaklukkan seluruh dunia. Bahkan jika seorang pria benar-benar tak tertandingi di bawah langit, dan dapat memandang rendah seluruh dunia, jika dia tidak dapat menaklukkan hati wanita yang dia cintai, maka dia tetaplah sebuah kegagalan. Dia sendiri juga akan merasakan hal yang sama. Selain itu, melindungi wanita Anda sendiri adalah sesuatu yang bersifat naluriah bagi setiap pria, bahkan jika mereka mati karena ini, mereka juga tidak akan. Tutup mulutmu. Teguran dingin Jasmine memotong kata-katanya. Kamu pikir semua orang sama seperti kamu. Kakak laki-lakiku hanya mencintai satu wanita sepanjang hidupnya dan dia adalah kekasih yang serius dan setia. Dia bahkan tidak melirik wanita lain. Dia tidak mirip denganmu, seorang cabul bodoh yang bisa mempertaruhkan nyawanya untuk wanita manapun selama dia cantik. Oh, sehubungan dengan label, bejat bodoh, yang ditempelkan Jasmine padanya, Yunce selalu menerimanya dengan gembira, tapi setelah beberapa saat, dia dengan hati-hati bertanya padanya, kamu baru saja mengatakan bahwa kematian kakakmu adalah untuk demi melindungi wanita yang dia cintai. Melindungi. Jasmine tertawa dingin tapi setelah itu, niat membunuh tiba-tiba membanjiri. Dalam sekejap, itu telah memenuhi hati dan jiwa Yunce, menyebabkan dia menjadi dingin ketika rasa sakit yang hebat tiba-tiba muncul dari lubuk jiwanya. Alarm tiba-tiba muncul di hati Yunce, ini bukan pertama kalinya dia merasakan niat membunuh Jasmine, tapi dalam 7 tahun yang mereka habiskan bersama, semua niat membunuh yang dia tunjukkan sebelum dijumlahkan tetap tidak akan mampu. Sama dengan jumlah niat membunuh yang dia tunjukkan pada saat itu saja. Yunce bisa dikatakan ahli dalam niat membunuh, jadi dia sangat jelas bahwa niat membunuh yang ditunjukkan Jasmine barusan adalah sesuatu yang lahir dari kebencian ekstrim dan keinginan membunuh yang terukir di hati seseorang. Kakak rela mengorbankan nyawanya demi dia. Tapi satu-satunya hal yang dia dapatkan dari wanita itu adalah skema dan manipulasi beracun. Kakak laki-laki jelas merupakan orang yang sangat kuat dan cerdas, tapi karena wanita itu, getaran samar terdengar dalam suara Jasmine. Salah satu alasan mengapa aku bersedia mengambil risiko sebesar itu dan membayar sejumlah besar uang, harga untuk mendapatkan darah dewa jahat yang tidak bisa dihancurkan adalah agar aku bisa membunuh wanita itu. Tetapi pada akhirnya, Andalah yang menjadi penerima manfaat terakhir. Suara Jasmine masih sedingin es, tapi dia sudah berhasil menekan aura dan niat membunuhnya. Aku tidak ingin membicarakannya lagi. Dan kamu juga tidak diperbolehkan bertanya, dan kamu pasti tidak pernah boleh membandingkan dirimu dengan kakakku lagi, dasar bejat. Ah, kakakmu begitu kuat sehingga dia selalu dianggap sebagai orang paling sempurna di dunia di matamu. Jadi wanita yang menyebabkan dia begitu menyayanginya, dia pasti juga tidak bisa terlalu jauh, kan? Yunce bertanya. Jasmine tidak menanggapi. Tapi Yunce lebih mengkhawatirkan hal lain. Jasmine baru saja mengatakan bahwa salah satu alasan dia mengincar darah dewa jahat yang tidak bisa dihancurkan dengan cara apapun adalah agar dia bisa membunuh wanita itu. Artinya, Jasmine tidak mampu mengalahkan orang yang dia sebut sebagai wanita itu. Yunce mau tidak mau menghirup udara dingin. Seseorang yang lebih kuat dari Jasmine, dan seorang wanita yang lebih baik. Masih ada 2 bulan sebelum duelmu dengan Fen Juechen. Jasmine dengan paksa mengubah topik pembicaraan dan jelas bahwa dia tidak ingin Yunce terus melanjutkan masalah ini. Dalam keadaan normal, jika kamu ingin mengalahkannya,
mungkin masih ada secerca peluang jika kamu menggunakan cara yang curang dan tercela, metode Anda. Jika Anda menghadapinya secara langsung, Anda tidak akan pernah bisa menang. Tapi saat ini, mungkin ada cara bagimu untuk menghadapinya secara langsung. Oh, metode apa itu? Yun Ce bertanya dengan heran. Dia telah memikirkan cara untuk menghadapi Fen Juechen setiap hari untuk mengantisipasi duel mereka, dan dia telah membuat beberapa rencana, tapi tidak satu pun dari mereka termasuk pilihan untuk melawannya secara langsung. Metodenya persis seperti Feng Shuer ini. Mengikuti bimbingan suara jiwa Jasmine, tatapan Yun Ce tertuju pada Feng Shuer, yang pada saat ini sedang riang bermain dengan Snow Phoenix Beast di tengah-tengah salju yang beterbangan. Yun Ce bingung, tapi setelah dia memikirkannya sebentar, dia memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Kamu mengatakan itu. Ini sangat sederhana, kamu hanya perlu mendapatkan Phoenix Vital Yin miliknya. Jasmine berkata dengan tenang, meskipun kamu jelas bukan lawannya saat ini, dia jelas tidak merasa jijik olehmu, jadi mengingat berbagai caramu yang tercela dan bejat, ini seharusnya bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan sama sekali. Memikirkan bahwa Jasmine, yang berulang kali memanggilnya bejat, yang berkali-kali mengejeknya, membencinya dan bahkan memarahinya karena menyakiti wanita, sebenarnya akan mengambil inisiatif untuk mengambil perawan seorang gadis penting Yin. Ini pasti pertama kalinya hal itu terjadi, dan itu menyebabkan Yun Ce mendengus ringan sebelum berkata, aku hanya tidak ingin kamu mati di tangan Fen Juechen, itu saja. Menurutku ini tidak bisa dilakukan. Yun Ce berkata dengan agak lemah, kekuatan Divine Phoenix milik Feng Shui belum sepenuhnya terbangun. Terlebih lagi, saat ini dia masih dalam tahap krusial di mana kekuatannya akan segera bangkit setelah jiwa Phoenix miliknya terbangun. Jika dia kehilangan yin vitalnya selama periode ini, kebangkitan kekuatan Phoenix-nya akan menurun drastis dan bahkan mungkin berhenti di situ saja. Ini akan sangat mempengaruhi masa depan Feng Shuer. Selain itu, saya juga telah berjanji kepada Feng Hengkong, bahwa meskipun Shuer bersedia melakukan perbuatan itu, saya tetap tidak boleh melakukannya. Ini adalah keindahan nomor satu dari benua langit yang mendalam yang sedang kita bicarakan. Seorang bejat besar sepertimu benar-benar bisa menahan godaan. Jasmine mendengus jijik sebelum melanjutkan dengan tenang, jika ada orang lain di benua langit yang mendalam yang menyebabkan dia kehilangan yin vital perawannya, maka itu akan persis seperti yang kamu gambarkan. Tapi hanya kamu yang unik karena kamu tidak hanya tidak menimbulkan efek samping negatif, tapi sebenarnya menyebabkan kekuatan Phoenix-nya bangkit lebih cepat. Benar-benar, wajah Yun Ce dipenuhi keheranan. Jasmine perlahan berkata, ada 3 garis keturunan binatang dewa yang ada di dalam tubuhmu saat ini, dengan garis keturunan Dewa Naga sebagai garis keturunan utama. Garis keturunan Dewa Naga telah memberimu kekuatan dan tubuh yang sangat kuat, serta umur yang panjang. Sedangkan garis keturunan Phoenix dan garis keturunan Gagak Emas telah memberimu api yang dapat menghancurkan segalanya. Karena keberadaan sumsum Dewa Naga Anda dan siklus kehancuran dan kelahiran kembali yang tak terhitung jumlahnya yang terjadi di tabut mendalam primordial. Garis keturunan Dewa Naga Anda telah menjadi sangat tebal, tetapi bahkan jika Anda menambahkan ketiga garis keturunan binatang suci Anda bersama-sama, itu akan tetap ada, masih belum sekuat garis keturunan Phoenix milik Feng Shuer, karena dia menerima warisan dan warisan lengkap dari salah satu jiwa Phoenix. Dan ini juga alasan mengapa kekuatannya begitu menggelikan di usia 19 tahun. Selain itu, karena jiwa Phoenix dibatasi oleh fakta bahwa ia hanya dapat eksis dalam bentuk jiwa, ia tidak pernah dapat menampilkan kekuatan penuhnya. Tapi begitu Feng Shuer, yang telah sepenuhnya mewarisi seluruh garis keturunan dan jiwanya, benar-benar membangkitkan kekuatannya, itu tidak akan sesederhana kekuatannya setara dengan jiwa Phoenix.
Sebaliknya, itu akan sepenuhnya melampaui jiwa Phoenix. Sangat kuat, Yun Ce berkata dengan heran. Melampaui roh Phoenix. Dewa Phoenix dari Sekte Phoenix Ilahi memiliki kekuatan yang setara dengan permaisuri setan kecil, keduanya setengah langkah ke alam mendalam ilahi, dan jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Jasmine, maka di dunia ini, akan benar-benar tidak ada orang yang bisa menyaingi Feng Shui. Terlebih lagi, hal ini hanya memerlukan waktu beberapa dekade dan tampaknya tidak memiliki efek samping yang kejam seperti yang harus dialami oleh permaisuri iblis kecil.